Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tasawuf kita kali ini temanya tidak cenderung kepada dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia seluruhnya adalah hikmah dan akhirat seluruhnya adalah kudrah. Dunia ini dibangun di atas hikmah, sedangkan akhirat dibangun di atas kudrah. Maka janganlah kamu tinggalkan amal di kampung hikmah, serta jangan lemahkan kudrahnya di kampung kudrah. Beramallah di kampung hikmah dengan hikmahnya, dan janganlah kamu pasrah kepada kudrahnya. Jangan kamu jadikan kudrah sebagai alasan bagi dirimu, karena kamu hanya akan menjadikan kudrah sebagai alasan untuk meninggalkan amal. Menjadikan kudrah sebagai alasan adalah sikap orang-orang yang malas. Menggunakan kudrah sebagai alasan hanya boleh dilakukan dalam urusan selain perintah dan larangan. Jadi dalam kalimat ini maksudnya kita ini jangan beralasan mentang-mentang segala sesuatu itu Allah yang menentukan, Allah yang menjadikan segala kehendak-kehendaknya, lalu kita menjadi malas atau tidak mau berbuat kebaikan-kebaikan dengan alasan seperti itu. Ini yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa di dunia ini adalah tempat beramal, maka kita harus lakukanlah amal walaupun segala sesuatu itu memang Allah yang memiliki kekuasaan dan Allah yang menentukan, tetapi di sini juga manusia diberikan kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang memang mesti kita lakukan. Sungguh seorang mukmin tidak boleh tergiur oleh dunia dan segala isinya. Ia hanya boleh mengambil bagian, lalu hatinya berpaling dari dunia serta menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah ia berdiri menghadap Tuhan dan meninggalkan dunia. Hatinya mengizinkan duta nuraninya masuk kepadanya, sehingga nurani itu keluar menuju hati, dan hati keluar menuju nafsu mutmainah dan anggota badannya yang taat. Dalam keadaan demikian, ia tidak membutuhkan keluarganya. Antara dirinya dan mereka terhalang. Ia tercukupi oleh kegembiraan makhluk dan ketaatan mereka kepadanya. Antar hatinya dan hati mereka juga terhalang, sehingga ia tetap sendirian bersama Tuhannya. Ia merasa seolah-olah makhluk itu tidak diciptakan. Di kalimat ini Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ketika kita manusia bisa dekat dengan Allah, maka katanya kita ini sudah tidak membutuhkan keluarganya. Antara dirinya dan keluarganya itu sudah terhalang. Jadi yang dimaksud terhalang di sini bukan berarti ketika kita dekat dengan Allah itu kita menjadi jauh dengan keluarga, atau kita menjadi seperti orang yang masa bodoh terhadap keluarga, bukan seperti itu. Jadi yang dimaksud dalam kalimat ini, ketika kita dekat dengan Allah itu, maka sikap kita kepada keluarga itu menjadi perlakuan kita ini sama seperti perlakuan kita terhadap orang lain. Jadi di mana kita sebelum mengenal Allah, sebelum dekat dengan Allah, maka kita ini akan kelihatan begitu dekat dengan keluarga, dan kita bisa membedakan hubungan kita dengan keluarga dan hubungan kita dengan orang lain itu akan kelihatan perbedaan. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, maka keadaan ini menjadi sirna. Jadi ketika kita memandang keluarga, memandang orang lain, memandang makhluk apapun, itu menjadi sama. Karena ketika itu yang kita lihat itu hanyalah Allah. Kita mau melihat keluarga, mau melihat orang lain, mau melihat makhluk, mau melihat hewan, mau melihat apapun, kita ini tetap akan melihat Allah. Jadi sikap kita, perilaku itu sama. Jadi seakan-akan sikap kita yang dulu terhadap keluarga itu begitu dekat, seakan-akan menjadi terhalang. Ini kesannya seperti itu.
Jadi yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu seperti itu, bukan terhalang. Kita ini tidak bisa dekat lagi dengan keluarga, bukan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa memahaminya, karena ketika kita sudah dekat dengan Allah itu, kita tidak mungkin lagi membeda-bedakan makhluk, karena apapun yang kita lihat di situ ada Allah, dan kita tidak mungkin mengkotak-kotakan atau membeda-bedakannya. Artinya kita berlaku baik terhadap orang baik, dan kita berlaku baik terhadap orang yang jahat juga sama, karena di situ ada Allah, dan Allah menginginkan kita ini untuk selalu bersikap atau berbuat baik. Maksudnya di situ. Mungkin teman-teman bisa memahaminya. Dan katanya para wali itu ibarat orang yang bisu hatinya dan nuraninya. Mereka berdiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bersama makhluk. Mereka beramal untuknya, bukan untuk selain Dia. Wahai orang munafik, tidak ada kabar bagimu tentang para wali itu, tentang iman maupun tentang bersukacita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kamu akan mati dan kamu akan menyesal sesudahnya, dan lidah kamu pura-pura menerima padahal hatimu merasa asing. Semua ini tidak berguna bagimu. Kepasihan adalah untuk hati, bukan untuk lidah. Tangisilah dirimu 1000 kali, dan untuk orang lain 1 kali. Wahai orang yang hatinya mati, wahai orang yang jauh dari kaum itu, wahai orang yang terhalang oleh nafsu dan makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah bisu, kemudian Engkaulah yang membuatku berbicara. Aku tuli, lalu Engkaulah yang membuatku mendengar. Maka berilah manfaat kepada makhluk dari bicaraku ini. Sempurnakanlah kebaikan untuk mereka dengan tanganku. Jika tidak, maka kembalikanlah aku menjadi bisu. Wahai kaum, sebenarnya aku mengajakmu untuk mati, yaitu mengekang nafsu, keinginan watak, syaitan, dunia, serta keluar dari makhluk, dan meninggalkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuanglah dalam setiap keadaan dan janganlah berputus asa. Di kalimat ini ada ajakan untuk mati dari dunia, atau bisa disebut kita ini harus menjauhkan diri dari dunia. Jadi kalimat menjauhkan diri dari dunia itu bukan berarti kita ini tidak mengopeni dunia lagi, seakan-akan tidak peduli lagi dengan dunia. Maksudnya bukan seperti itu, tetapi hati kita ini jangan terlalu mencintai atau jangan cinta dunia. Jadi sekalipun kita bersentuhan dengan dunia, atau kita diharuskan untuk melakukan atau menghiasi dunia, ini hanya sesuatu yang memang kita diharuskan, bukan karena kita cinta kepada dunia. Misalnya seorang seniman atau seorang ilmuwan, ketika dirinya berbuat sesuatu untuk memakmurkan dunia atau untuk membuat sesuatu yang manfaat pada dunia, ini hanya semata-mata keharusan diri kita untuk bisa memberikan sesuatu yang manfaat, bukan karena kecintaan kita terhadap dunia. Jadi yang mesti kita pahami itu di situ tentang hal menjauhkan diri dari dunia. Walaupun memang kalau kita tidak mampu memahami hal ini, ya seenggak-enggaknya kita harus jauh dulu atau harus memahami dulu. Tetapi ketika kita sudah memahaminya, maka lakukanlah seperti ini. Misalnya kita seorang apapun, kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu bukan berdasarkan kita cinta terhadap dunia, tetapi keharusan kita untuk berbuat sesuatu kebaikan, atau kita harus berbuat sesuatu yang ada manfaatnya untuk makhluk lain. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita ini tidak mencintai hal itu. Kita harus tetap mencintai itu karena Allah.
ini memang sedikit agak rumit dan mungkin secara teori memang bisa untuk dikatakan, tetapi untuk prakteknya sangat sulit sekali, kecuali kalau kita sudah memiliki kepahaman dan sudah terlatih untuk menguasainya, untuk mengendalikannya, maka ini bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita belum terlatih, belum memahaminya, mungkin ini sulit. Dan katanya, mintalah kepadanya yang sesuai dengan kudrohnya, mintalah kepadanya dari hal yang kudroh, bukan yang hikmah, mintalah kepadanya dari ilmunya, bukan dari ilmumu, mintalah kepadanya dengan hati dan nurani, bukan hanya dengan lidahmu, mintalah kepadanya dari belakang ilmu dan kemampuanmu, berdirilah di hadapannya di atas kaki kemiskinan dari segala sesuatu. Janganlah kamu berpura-pura beramal, pasrah dan bergantung kepadanya. Janganlah kamu menolak terhadap pengaturannya, sebab pengaturanmu kepada orang-orang bodoh. Barang siapa tidak mengamalkan ilmunya, berarti ia orang yang bodoh, walaupun ia bersungguh-sungguh dalam menghafal dan memahami maknanya. Kajianmu kepada ilmu yang tidak kamu amalkan hanyalah akan mengantarkanmu kepada makhluk, sedangkan pengamalanmu kepada ilmu akan mengantarkanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuatmu juhud terhadap dunia, memperlihatkanmu kepada yang batin, dan membuatmu tidak lagi sibuk berhias dengan lahir, tetapi lebih suka menghias batin. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbingmu karena kamu telah sesuai untuknya. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Jailani ini sangat jelas kalimatnya. Kalau kita berilmu, maka kita harus mengamalkannya atau mempraktekannya. Kalau kita hanya sebatas menghafal atau memahaminya saja tanpa ada pengamalan, maka ilmu itu hanya sebatas teori-teori saja, dan hati kita ini tetap tertujunya ke makhluk. Tetapi ketika ilmu itu dijalankan, maka insya Allah lama-lama kita ini akan dekat dengan Allah, akan bersama dengan Allah. Dan ini mungkin sindiran kepada diri kita semua, yang dimana kita suka dengan teori atau dengan pemahaman tasawuf. Tetapi yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan, seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir, bahwa kita ini bukan hanya untuk menghafal atau untuk memahami saja, kita harus melakukannya. Karena dengan cara melakukan inilah kita akan bisa membuktikan kebenaran-kebenaran dari teori-teori yang kita pahami. Dan dari pengalaman yang kita perbuat ini, kita akan lebih memahami dan lebih tahu secara detail dibanding teori-teori awal. Karena sebenarnya teori ketika diamalkan, maka teori yang tadi akan bertambah dibanding kalau kita hanya sebatas menghafal atau hanya memahaminya, maka pengetahuan itu hanya sebatas itu saja. Bahkan pengetahuan itu bisa saja menjadi hilang dan tidak ada perubahan pada diri kita. Tetapi ketika ilmu itu diamalkan, selain ilmu itu menjadi tambah, dan kualitas yang kita miliki ini akan bertambah juga, dan tujuan kita ini pun akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Itulah sebagian dari hikmah-hikmah yang dipesankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pesan yang ada dalam tema tidak cenderung kepada dunia ini sebenarnya masih banyak pesan-pesan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena ini terlalu panjang, maka kita sampai di sini dulu. Nanti besok lusa kita lanjut lagi. Mudah-mudahan walaupun tidak tuntas, kalau kita bisa memahaminya dengan baik, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini insya Allah pasti ada manfaatnya, dan insya Allah pasti kita bisa melakukannya jika kita
punya niat yang sungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.